Pemirsa, kasus harian COVID-19 di DKI Jakarta masih terus bertambah. Pemprov pun masih memperpanjang PSBB transisi guna menekan penyebaran COVID-19. Namun berdasarkan catatan, masih tingginya kasus di DKI Jakarta terjadi akibat masih banyaknya warga yang tak patuh melakukan protokol 3M. Salah satunya ialah kasus kerumunan dengan massa yang besar. Jika kembali diperpanjang, apa yang harus dilakukan untuk menindak tegas para pelanggar? Jika tidak, bagaimana langkah Pemprov selanjutnya? Ya, kita akan membahasnya bersama epidemiolog Universitas Indonesia, Bapak Pandu Riono. Ya, Pak Pandu. Ya, selamat sore. Selamat sore, Pak Pandu. PSBB transisi masih diberlakukan, namun jumlah kasus masih saja tinggi. Nah, di mana letak kesalahannya, Pak Pandu? Ya, jadi kenaikan kasus ini karena dampak daripada liburan panjang 2 minggu yang lalu. Jadi ini masa-masa di mana kita akan mendapat kenaikan dari cuti bersama yang luar biasa. Itu bukan hanya di Jakarta, tetapi hampir di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur terjadi kenaikan kasus. Nah, ini yang menurut saya memang biasanya dalam cuti liburan bersama itu mobilitas penduduk sangat tinggi, ya, jutaan penduduk berlibur, dan ini yang menimbulkan dampak peningkatan kasus termasuk di Jakarta. Jadi ini yang perlu kita perhatikan bahwa supaya pelayanan kesehatan tetap kita siapkan, dan kemudian juga testing dan isolasinya harus benar-benar diketatkan karena kita ingin memutus rantai penularan. Ya, Pak Pandu, tadi Anda mengatakan ini disebabkan oleh libur cuti panjang kemarin. Tapi bagaimana dengan kerumunan yang terjadi beberapa hari ini? Apakah ini juga menyebabkan tingginya kasus positif COVID di DKI Jakarta? Ya, kalau kerumunan mungkin kita baru bisa lihat 2 minggu mendatang. Walaupun sekarang sudah ada kenaikan, ya, tetapi belum signifikan. Jadi kita tunggulah. Biasanya efeknya terlihat itu 2 minggu setelah ada suatu kejadian, apakah kerumunan atau liburan panjang. Biasanya yang selama ini kita perhatikan adalah liburan panjang memang yang jauh lebih pesat bisa meningkatkan secara signifikan dibandingkan kerumunan. Misalnya waktu ada kerumunan demo tentang rencana undang-undang, bukan rencana tapi undang-undang cipta kerja, itu juga terjadi peningkatan, tapi tidak signifikan seperti kalau terjadi liburan panjang. Oke, artinya kerumunan kemarin belum berdampak dengan tingkatan kasus COVID ini, ya, karena baru 2 pekan ke depan akan terlihat begitu, ya, Pak Pandu, ya. Oke, Pak Pandu, kalau misalnya melihat kasus positif COVID-19 di DKI Jakarta dalam beberapa hari ini semakin masih cukup tinggi, 1.000 ke atas setiap harinya. Menurut Anda, apakah untuk PSBB ini akan diperpanjang atau seperti apa menurut Anda? Apakah PSBB transisi tetap dilanjutkan atau bahkan PSBB ketat? Ketat sih enggak, ya. Jadi kita melihatnya positivity rate-nya masih stabil. Di bulan lalu 9,6, sekarang di bulan November juga 9,6. Jadi belum banyak perubahan daripada angka positivity-nya. Ini menunjukkan bahwa testingnya cukup baik untuk mengidentifikasi dan melakukan pelacakan. Pelacakannya luar biasa sebenarnya. Kita di DKI itu kita sudah banyak bisa mengidentifikasi klaster-klaster keluarga yang di mana keluarga itu liburan bersama, gitu ya. Jadi sempat teridentifikasi yang dibandingkan sebelumnya belum kita sempat identifikasi. Jadi kita harus mengintervensi pada keluarga-keluarga yang liburan supaya kalau ada gejala supaya segera kita bisa periksa dan dilakukan isolasi. Ini yang paling penting. Dan PSBB sebenarnya akan terus diperpanjang. Cuman kan fasenya ini kan fase pelonggaran. Kita sudah masuk fase pelonggaran 1 lebih gitu. Jadi ada perubahan-perubahan seperti bioskop sudah mulai diizinkan, dan banyak kegiatan yang sudah mulai diizinkan, kapasitasnya sudah dinaikkan 50%. Jadi transisi ini akan terus berlanjut secara bertahap. Tetapi pembatasan sosialnya yang akan terus berjalan karena kita masih dalam transisi 1, 2, 3, dan 4 nanti. Kalau nanti sudah 4, kita sudah berhasil menekan, mungkin PSBB-nya betul-betul kita bisa longgarkan seperti pada saat sebelumnya. Tetapi kelihatannya kita masih harus mempertahankan fase transisi yang sekarang dengan sedikit pelonggaran.
Ya, tapi kalau kita berkaca dengan PSBB transisi yang banyaknya pelonggaran diberikan oleh pemerintah, apakah menurut Anda ini efektif dengan adanya PSBB transisi ini, mengingat juga masih banyak masyarakat yang nampaknya acuh tak acuh dengan protokol kesehatan 3M? Iya, itu kendala yang luar biasa besarnya untuk Jakarta dan banyak kota di Indonesia. Tetapi dengan promosi yang terus-menerus, ya, dengan edukasi yang terus-menerus, masyarakat mudah-mudahan bisa terus meningkat. Memang kita sempat beberapa minggu lalu terjadi kenaikan perilaku penduduk sampai 70%. Memakai masker dan menjaga jarak, kemudian turun lagi menjadi 60%. Ini tantangan yang besar supaya kita pertahankan, supaya meningkat lagi. Dengan juga dibarengi dengan kegiatan surveillance dan melakukan pelacakan kasus yang masif, dan juga melakukan isolasi yang benar, maka kita masih bisa mengendalikan supaya tidak meningkatnya terlalu tinggi. Oke, terakhir Pak Pandu, tindakan tegas seperti apa yang harus diberikan kepada para pelanggar PSBB atau peraturan protokol kesehatan ini, Pak Pandu? Ya, jadi kan bukan hanya tindakan tegas, tapi upaya pencegahan yang jauh lebih penting. Ya, sebenarnya banyak kerumunan-kerumunan di kegiatan masyarakat itu bisa dicegah. Dan ini yang belum kita lakukan secara optimal. Baru terjadi, gitu kan, sudah terjadi, baru kita agak panik melakukan banyak upaya-upaya yang menurut saya tidak kondusif. Menurut saya adalah mencegah jauh lebih baik. Jadi dengan pencegahan ini kita akan bisa menekan kerumunan, bisa menekan banyak upaya untuk meningkatkan perilaku 3M, sehingga peningkatan kasusnya kita bisa tekan untuk lebih besar di masa mendatang. Oke, baik, kuncinya adalah di pencegahan Pak Pandu ya, jangan setelah terjadi baru gerasak-gerusuk panik begitu. Baik, terima kasih Pak Pandu sudah bergabung di Prime Time. Demikian tadi Pak Pandu, epidemiolog Universitas Indonesia Pandu Riono.